Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih. Hari ini saya dengan Pak Naja. Assalamualaikum. Selamat lagi. Kita mau diskusi nih Pak Naja, ngobrol nih kaitan dengan salah satu dari fase dalam kehidupan umat manusia. Kalau tadi Pak Naja mengatakan bahwasanya sudah mulai masuk maghrib ya dan menjelang isya, artinya sudah mulai gelap, mulai malam dan akan berakhir. Kalau dari generasi saya nih dan beberapa teman itu kan ibaratnya itu matahari itu sudah mulai condong ke barat. Berarti sudah waktu zuhur nih. Zuhur sudah mau masuk ke asar. Asar itu berarti nanti udah mau ke maghrib juga. Nah, kira-kira nih pesan apa nih dari Pak Naja untuk kami-kami ini yang sudah mulai memasuki usia 40 sampai ke 50, mungkin ada satu wisdom ya, satu kebijakan yang memang itu akan didapatkan ketika sudah mulai menjelang 40, 41, 45 sampai ke 50. Silakan Pak Naja. Ya. Terima kasih Bang. Ini sebenarnya sangat sulit karena otomatis sebenarnya dia menggali akan banyak efek halo ya. Dan iya betul. Yang sebenarnya mungkin jawaban saya akan agak klise sedikit ya. Nggak apa-apa. Pertama, saya sebagai seorang Muslim tidak bisa mengatakan bahwa pengalaman itu baik atau tidak. Betul. Tapi apabila kita hidup ini mencontoh Rasulullah SAW, periodisasinya, gitu ya, fase-fasenya itu diikutin, insya Allah kita ini akan baik kehidupan kita. Ya. Amin. Misalnya saja Rasulullah kan dimulai dengan 40 tahun itu dia menerima wahyu. Wahyu, ya. betul. Artinya dia berada pada suatu kondisi sangat prima dari sisi rohania, ya, betul. maupun secara duniawiya, ya, juga fisiknya dimana ya. dia berhasil secara materi, bisnisnya sudah dikuasai, ya, betul. sudah berkeluarga, ya kan, kemudian punya istri yang Khadijatul Kubro, ya, maka dia juga dinilai oleh Allah itu sendiri sudah mantap untuk menerima wahyu yang sangat yang agung ya, betul. Yang seperti kita nikmati sekarang Al-Quran. Makanya kalau melihat kita prosesnya itu, kita pun wajib lah meniru seperti itu. Oleh karena itu kalau kita menjelang 40 ya, tidak kata sudah arba'ina sanatan. Nah itu kita harus sudah mulai memperhitungkan ya, berkalkulasi. Artinya umur kita ini sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah. Ya, betul. Sudah diberikan kesempurnaan sehingga wajiblah kita menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya pribadi. Yang pribadi juga harus selesai ya. Sudah. Oke, kaitan dengan pribadi nih agak dipotong dikit. Sebenarnya gini menarik gitu ya. Jadi ketika usia 40, 41, 42 sampai 44 dan seterusnya, itu kan memang kadang itu kedewasaan itu memang sudah muncul. Walaupun tadi kedewasaan itu kadang memang relatif gitu ya. Kadang masih ada nih, saya mau nanya tadi kan kaitan dengan urusan pribadi. Ada sih beberapa orang itu yang masih ketika di usia umpamanya 43 atau 44 dia kadang masih suka masih suka baper gitu kan, masih suka kayaknya urusan galau pribadinya galau, betul galau. Jadi kadang tuh sampai kadang takut mati gitu kan, takut mati. Nah, itu sebenarnya kan itu urusan pribadi yang seharusnya memang sudah settle gitu kali harusnya ya, atau seperti apa sebenarnya itu? Ya memang kita di sini harus sadar betul ya. Artinya kesadaran kita itu harus dimunculkan. Kan kesadaran itu ada dua lah paling tidak. Kesadaran pikiran ya, di sini dalam hal ini akliyah ya. Akliyah, betul. Satu lagi kesadaran yang sifatnya spiritual kali. Spiritual atau Qur'aniyah. Makanya kalau di usia umur 40 tahun orang Islam itu hendaknya penguasaan terhadap kitabullah itu harus sudah mapan. Ya. Harusnya ya sudah mapan gitu ya. Hafalannya sudah banyak, penguasaan pemahaman ayat-ayatnya harus hadis dan segala macam harus sudah mulai akuisisi. Ya, harusnya itu idealnya seperti itu gitu ya. Masalah rohaniahnya, bukan masalah akliyahnya. Berarti masalah akliyahnya di sini lebih relasinya ke fisik ya. Ke fisik. Misalnya sudah mulai ringan menjalankan ibadah, kemudian sholatnya sudah dirapikan, kemudian zakat
akad hajinya udah selesai. Oh, sudah selesai ya, soal Masalah haji pribadi lagi, udah betul. selesai ya. Ya, termasuk kayak nikah haji kan ada yang bilang nih, Pak, ini biasa kalau tadi ada istilah di Barat ada live bikin 40 itu kan katanya kan ada juga ada katanya 40 sampai 45 gitu kan katanya ada bilang ada yang puber kedua nih. Maksudnya artinya how to manage gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih dari pengalaman aja itu kaitan dengan memanage mungkin hawa nafsu gitu ya. Baik hawa nafsu yang sifatnya itu duniawi atau mungkin yang lainnya gitu. Sebenarnya seperti apa sih yang dirasakan gitu? Nah ini yang susah sih sebenarnya karena apa tuh, sifatnya yang ini kan ujian kita sebagai manusia nih. Iya sih, Ya. betul. Artinya kalau tadi masalah puber kalau umat menurut keyakinan Islam ya puber setiap saat ya. Oh, setiap saat Setiap gitu. saat puber itu ya kan, bahkan kalau kita lihat kan proses pernikahan di dalam Islam itu sebenarnya bisa Untuk mengatur gitu ya, untuk mengatur itu kan gitu ya, dibolehkan pengaturan. sampai maksimal. Maksimal 4 gitu ya. Maksimal kalau untuk orang biasa sebagaimana petunjuk dalam surat Al-Ahzab ya. Betul, betul, betul. Nah, itu jadi sebenarnya kalau yang itu dikembalikan kepada masalah tingkat kemampuan dan keyakinan pribadinya. Pribadinya yang bisa mengukur. Oke, kaitan dengan Agama hanya memberikan pedoman. pedoman aja. Oke, kaitan dengan pribadi juga. Karena ada juga tadi mungkin tadi nggak terlalu banyak kesana lah. Lebih ke arah gini, dia memanage dalam artian itu pribadinya. Jadi dia mungkin kan dulu waktu apa ya, mungkin dia dari mulai kecil sampai dewasa itu mungkin dari sisi kehidupannya itu kurang stabil. Dalam artian itu mungkin dari mulai sisi ekonomi, kadang ada juga yang masih kenapa sih kita kok dilahirkan tuh jadi orang miskin, atau kenapa sih saya kok hidup saya kok nggak enak banget gitu, padahal udah sekian umurnya. Kadang kita juga mendengarkan dari orang lain, kaitan juga dengan tadi kan, dengan wisdom, dengan kebijaksanaan, ketika umpamanya orang lain tuh kok selalu menyerang kita gitu, orang lain kok selalu menjelek-jelekan kita, padahal kita tuh udah berusaha untuk baik. Nah, gimana nih orang lain menjelek-jelekan kita, memusuhi kita gitu kan? Memang di sini ada pertanyaan ini berat nih, ada konsumsi 40 ke bawah, ada konsumsi 40 ke atas ya. Ini waktu lu ke atas aja lah, waktu kata. Nah, Jadi gimana nih? Orang lain kalau sering ngomongin ke kita udah berusaha untuk jadi orang baik nih. Tapi ternyata orang itu selalu ngomongin kita jahat ke kita, kemudian nggak baik ke kita. Nah, berdasarkan pengalaman kira-kira kayak gimana pada jadi? Nah, di sini kan diperlukan kedewasaan. Nah, itu ilmiah, maksudnya, ya, betul. kedewasaan ilmiah. Kayak Ya. gimana tuh? Jadi selagi kita ini dicaci maki masalah pribadi kita, apakah oleh istri, oleh anak, oleh tetangga, betul. kita tidak boleh meleleh. Ya, Gitu. Cool aja kita cool. Gitu. Istilahnya semuanya itu adalah barokah dari Allah. Yang bisa meningkatkan pengajaran pada kita. Apakah kita ini sudah tumbuh rasa kesabarannya, atau penelahan soal kebijaksanaan, wisdomnya gitu ya. Wisdomnya itu sudah muncul atau belum di situ. Iya betul, cocok ya. Tapi kalau kita dicaci maki masalah agama, masalah keimanan, akidah dan segala macam, di situ kita wajib marah. Itu memang wajib ya, wajib. Ya. Betul. Tapi kalau masalah pribadi itu tidak ada peluang untuk marah. Gitu. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Oke, kan gini ada dua nih, balik lagi nih, menarik nih. Jadi ketika ada orang itu dari mulai menghina kita, mencaci kita, kemudian mungkin memukul kita gitu kan. Kalau sebelum mungkin usia 40 atau 41, 42, 43 itu kan biasanya orang mukul kita pukul balik nih. Gitu kan. Pokoknya sampai habis kalau perlu. Ini yang pertama. Tapi ada juga yang ketika mukul, ini tipe saya nih biasanya nih. Kalau ketika orang udah mukul saya itu diem. Malah kita tuh suka sedih sendiri gitu. Kenapa saya kok begini amat gitu ya. Nah, dari dua ini kan sebenarnya udah nggak sesuai nih seharusnya dengan usia tadi yang 40 itu. Nah, yang bijak itu seperti apa ketika ada orang bilang kamu itu jahat, kamu itu mungkin busuk dan sebagainya gitu. Nah, mukul balik kan nggak mungkin. Tidak dianjurkan juga. Sabar juga malah jadi kita yang jadi malah baper gitu. Kira-kira yang benar gimana nih? Ya, yang betul itu adalah kita melihat. Nah, ini kan perlu benchmark nih. Benchmark ya. Perilaku itu benchmark perilaku ya. Betul. Nah, benchmark perilaku ini bisa saja kita mengaktualisasikannya ke dalam ilmu psikologi misalnya. Selagi tidak bertentangan dengan Islam. Betul. Tetapi kalau di dalam Islam itu lihat aja perilaku Nabi Muhammad. Iya, kalau benchmarknya kan pasti ke Nabi kan, namanya kita orang Islam tidak gitu ya. Tidak bisa kita keluar daripada itu. Betul. Apabila kita dihina. Nah, contohnya misalnya wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Dengan angkuh, ya, dan sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna
qalu salama. Betul. Tapi pada saat orang jahil, jahil ini pengertiannya adalah satu kebodohan yang bisa terstruktur ataupun kebodohan yang direncanakan ataupun kebodohan yang yang masif gitu kali gitu ya. Tetap kita ini salama. Artinya salama itu merencanakan agar kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita balas membunuh bisa berbahaya. Iya, lebih banyak besar lagi fitnahnya kan ya, betul. Fitnah, ya. Kalau kita membalas dengan kata-kata yang pedas, itu tidak sistematis. Jadi salama itu pengertiannya ya bijaksana. Bijaksana Kalau gitu anak ya. kecil marah kepada kita, ya kita bagaimana nih? Kalau istri marah kepada kita bagaimana? Kemudian tetangga atau politisi marah kepada kita. Nah, kita ada medianya, ada takarannya yang bisa kita manage sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu mungkin perlu ini ya, perlu latihan gitu ya. Perlu latihan, dan tadi makanya yang saya sebut muroja yang saya sebut dengan wisdom itu kan, kebijaksanaan itu kan memang ketika ada orang menghina kita kemudian ya apa namanya, ya sudah tidak perlu lah reaktif gitu kan, nggak perlu gitu kan. Tapi ada juga nih yang ketika tadi dia malah jadi baper nih. Gimana, jadi dia perasa sekali gitu kan, mungkin karena lembut gitu kan, jadi malah dia kok orang tuh jahat banget ke saya gitu, padahal saya itu nggak jahat gitu. Ya ini di sini kan kita bisa melihat sahabat. Sahabat itu adalah bintang yang bisa kita contoh. Betul. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib, bagaimana sahabat Utsman bin Affan yang lemah lembut, bagaimana sahabat Abu Bakar yang bijaksana, bagaimana Umar bin Khattab yang tegas gitu ya, tapi dia penyayang kepada anak-anak, orang lemah, penyayang. Nah, itu dikombinasikan. Ya. Bagaimana Khalid bin Walid bisa melayani musuhnya sekalipun harus membengkokkan 8 pedang. Dan Nabi Muhammad itu sendiri punya cita-cita menaklukkan 2 superpower itu, Persia dan Romawi dan Persia ya. Romawi itu bukan dijawab saat ini pada saat memecahkan batu, tapi perlu menyusun kekuatan yang masif juga, yang bisa diwujudkan 800 tahun ke depan. Jadi ada perencanaan, planningnya ada gitu ya. Itulah salama itu begitu. Oke, berarti apa namanya, panjang sekali dan ternyata itu memang tidak instan ya. Artinya dia betul-betul harus direncanakan, kemudian dijalankan, kemudian mungkin kalau perlu ada semacam evaluasi gitu kan. Nah, ini hal yang memang sangat penting sekali nih Pak Naja untuk perbekalan kita, karena kita harus banyak belajar ke yang lebih senior, terutama bicara tentang kebijaksanaan, karena memang nggak semua orang juga sih, karena tadi umur itu juga kadang bukan jaminan gitu ya. Jadi ketika ada yang umurnya udah tua tapi masih bajingan gitu juga gitu kan ya. Yang penting kemenangan itu, apalagi kita Idul Fitri ya sekarang. Yang dimaksud kemenangan itu apakah kita ini unggul secara ilmiah, apakah kita ini mendapat kesehatan, apakah kita bisa menaklukkan musuh-musuh Islam, ataukah kita selamat sampai di surga Firdaus. Itu yang terakhir berarti. Jadi kalau itu udah wassalam, tolong didefinisikan. Kita ini menang jangka pendek atau menang jangka panjang. Betul. Dan jangka panjang itu apakah menang sendiri atau menang dengan keluarga kita di jannahnya itu, atau secara umat. Dan Nabi Muhammad itu menangisi ataupun mewasiatkan tentang keselamatan umatnya. Jadi kalau kita bisa meniru Rasulullah itu ya anfusakum wa ahlikum naro. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf, mudah-mudahan berkesannya. Iya, itu sangat subjektif gitu ya. Subjektif, tapi justru itu perbekalannya memang sangat luar biasa seharusnya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Naja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.